Halo semuanya, ketemu lagi. Ya guys, ini adalah Huawei FreeBuds Pro. Ini bisa dibilang adalah TWS yang paling terbaru ya dari Huawei. Mungkin gue bahasnya juga agak telat nih, soalnya ya malum ya guys, kemarin-kemarin lagi banyak nih deadline yang lain. Yang bisa gue ceritain dari TWS ini kayak biasa ya, pemakaian standar gue yang bukan TWS edik banget. Jadi kalau ditanya soal daya tahan baterainya, ya jujur gue masih belum tahu pastinya. Soalnya gue nih kalau misalkan kelar pakai, ya kalau ada kesempatan buat ngecas ya gue cas. Terus kalau gue ngeliat lampu indikatornya udah hijau, ya udah langsung gue lepas. Bentukan cangkangnya tuh kayak begini ya, bulatnya tuh lebih ke arah oval, warnanya juga hitam glossy, dan dibaliknya ada kotak warna abu-abu kayak gini beserta brandingannya tulisan Huawei kayak gini. Berat keseluruhan TWS ini tuh 71 gram, mantep juga pokoknya kalau dipegangnya. Buat isi di dalam boxnya kayak biasa ya, dapat pair cadangan ear tipsnya ukuran S sama L, karena yang M-nya nih udah kepasang di TWS-nya. Terus ada juga kabel data Type-C serta kartu garansi. Buat TWS sendiri bentukannya kayak begini. Banyak yang bilang mirip-mirip kayak AirPods Pro punyanya si Apple. Tapi kalau diperhatiin lagi menurut gue ya, ini sih beda ya. Karena tangkainya dia tuh kotak dan bentuk buletannya juga lebih gede lingkarannya. Buat pairingnya juga gampang banget. Tinggal buka aja tutupnya kayak begini dan dipencet tahan aja tombol di sampingnya ini beberapa detik sampai kedip-kedip lampunya dan ya udah konekin aja. TWS ini sebenarnya bisa kok dikonekin sama HP-HP Android lain selain Huawei, dan ke iPhone juga bisa. Cuma fiturnya itu nggak keluar semua, kecuali kita install AI Live namanya. Di iPhone gue udah ngecek belum nemu nih aplikasinya, dan di Android lain ada sih, cuma pas masuk ke aplikasinya di Android lain ini tuh nggak ada pilihan si TWS ini. Katanya pihak Huawei ini tuh masih dalam tahap pengembangan, jadi tinggal nungguin aja update-nya nanti. Nah, di aplikasinya ini kita bisa ngatur-ngatur settingan noise control-nya, gestur-gestur di TWS-nya, dan yang lain-lain. Yang unik menurut gue yaitu pengaturan tingkat noise cancellingnya nih, ada 4. Yang pertama ada dynamic, cozy, general, sama ultra. Dan jujur ya, kalau pas gue cobain ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget sih semua tingkatannya itu. Justru gue paling demen yang dynamic aja, soalnya itu bisa otomatis ngatur kekedapannya tergantung sikon di sekitar kita tuh kayak gimana. Inti dari aplikasinya ya sebenarnya buat ngatur kayak gitu aja sih. Kalau nggak pakai aplikasinya juga teman-teman sebenarnya ya bisa langsung ngatur gesturnya langsung dari TWS-nya. Nih di tangkainya ini kan kotak begini dan ada yang bentuknya tuh oval kayak begini. Ini semacam sensor sih kalau di AirPods Pro. Jadi kalau teman-teman tekan atau cubit gini ya, itu tuh ada bunyi-bunyi klik-klik gitu. Tekan sekali dan tahan itu buat ngatur noise cancellingnya. Ada 3 macam nih. Ada noise cancelling on, off, atau awareness. Kalau on ya berarti noise cancellingnya aktif, kalau off ya berarti cuma ngandelin kekedapan si karetnya yang di TWS ini aja. Sedangkan kalau yang awareness itu tuh kayak suara di sekitar kita itu nerobos masuk ke kuping kita. Jadi kayak kita tuh tetap bisa ngedengerin orang yang lagi ngobrol sama kita misalnya. Karena ya sejatinya kalau TWS yang ada noise cancellingnya ini tuh ada mic lagi guys. Tekan sekali buat ngeplay atau ngepause, terus tekan 2 kali buat next song, terus tekan 3 kali buat preview song. Slide ke atas buat naikin volume, sama slide ke bawah buat nurunin volume. Dan ini tuh naik turunnya akurat banget, nggak delay gitu guys. Oke, kalau ngomongin soal delay, buat nonton Netflix atau YouTube ini sih gue ngerasainnya aman-aman aja ya. Buat main game juga delaynya tuh aman, asik-asik aja beneran deh. Waktu main PUBG juga begini, aman. Dan kalau main real drum ya tetap aja ada delay sih kalau real drum ya. Buat karakter suaranya sebenarnya tuh detail, cuma pas gue bandingin sama AirPods Pro, si Huawei FreeBuds Pro ini tuh malah lebih basi kedengerannya. Ibaratnya tuh kalau suara drum ini tuh tom-tom sama kicknya tuh lebih kedengeran guys, lebih kedengeran bulat ketimbang di AirPods Pro. Tapi treble-nya juga masih clear dan jelas kok, aman-aman aja.
Tapi nih ya, kalau ngomongin soal fittingnya, jujur kalau gue lebih suka sama AirPods Pro. Kayak yang gue bilang sih ya, soal buletannya tadi tuh jauh lebih besar atau lebih gede si Huawei FreeBuds Pro ini. Jadi di kuping gue buletannya ini tuh mentok di kuping gue sini sih guys, ketimbang kalau pakai AirPods Pro. Nah tapi balik lagi ya, kalau soal fitting tuh sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Soalnya ya bentukan tulang telinga orang, tiap orang itu maksudnya kan ya beda-beda guys. Buat kualitas suara pas kita lagi nelpon juga bagus sih nih, teman-teman bisa dengerin sendiri di indoor sama di outdoor. Gua kasih contohnya. Halo, tes 1 2 3. Oke guys, ini adalah contoh suaranya dari Huawei FreeBuds Pro kalau di dalam ruangan. Misalkan kita lagi nelpon kayak gini ya. Ini gua di dalam studio. Habis ini kita coba yang di outdoornya ya. Oke, kalau yang ini suara di outdoor. Gue lagi di teras rumah gua dan ya suara angin lagi kayak kencang gitu sih. Tahu kedengeran atau enggak di mic-nya? Oh, ada suara tawa juga sih kedengeran nih kayaknya dikit-dikit. Nggak tahu, pokoknya kedengeran atau enggak di TWS-nya ya. Kira-kira kalau teman-teman pakai telepon TWS ini dengan keadaannya di outdoor, ya beginilah kedengarannya ya guys. Silakan dinilai sendiri, masih jernih atau enggak. Kesimpulan dari gue sebenarnya TWS ini tuh cocok buat nemenin HP Huawei teman-teman, karena fiturnya tuh lebih keluar semua. Tapi buat device lain juga sebenarnya ya oke. Dengan harga 2,3 juta teman-teman tuh bisa dapat TWS yang secara brand udah bagus banget. Punya 3 pengaturan noise cancelling, juga beda ya sama AirPods Pro yang cuma punya 2 tingkatan aja. Awareness. Off. Noise canceling. Terus buat yang demen sama bass juga sebenarnya TWS ini masuk. Buat teman-teman yang seneng sama lagu-lagu detail juga asik. Tinggal disetting aja di equalizer device-nya nanti. Kalau misalkan bassnya terlalu tinggi ya tinggal diturunin. Beli atau enggak ya balik lagi. Kalau pengen nyobain juga nggak masalah kalau ada dananya. Tapi kalau masih belum ada ya entar-entaran aja dulu. Mending buat makan dulu, dan kalau di rumah masih ada TWS atau headset kabel lainnya gitu ya yang bisa dipakai, ya pakai aja yang udah ada. Harga TWS ini ya emang nggak bisa dibilang murah, tapi ya namanya rasa sebuah penasaran ya. Gue bisa ngasih tahu TWS ini tuh bisa gue bilang worth it sesuai dengan harganya. Segini aja video gue kali ini untuk TWS-nya si Huawei FreeBuds Pro. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.